Setelah 377 tahun dijajah, pada tahun 1898 Filipina menyatakan kemerdekaannya dari Spanyol. Pada tahun yang sama, pecah perang antara Spanyol dan Amerika. Amerika menang, sedangkan Spanyol yang kalah menjual Filipina pada Amerika seharga 20 juta dolar. Filipina yang tadinya sudah mendeklarasikan kemerdekaan dari Spanyol, kini jatuh ke dalam kekuasaan Amerika. Si penguasa Amerika pada tahun 1901 membangun pangkalan angkatan laut di Teluk Subic yang disebut Subic Bay Naval Station. Pada 4 Juli 1946, Amerika akhirnya memberikan kemerdekaan pada Filipina. Meski begitu, pangkalan militer Amerika di Subic tetap eksis dengan cara membayar sewa ke pemerintah Filipina. Di tahun 1992, timbul masalah antara Amerika dan Filipina soal harga sewa pangkalan Subic. Amerika akhirnya memutuskan menarik diri sepenuhnya dari Subic Bay Naval Station. Meski demikian, kerjasama militer kedua negara tetap berlangsung, termasuk latihan militer bersama antara Angkatan Laut Amerika Serikat dan Filipina. Demikian juga yang terjadi pada Oktober 2014. USS Peleliu, kapal Angkatan Laut Amerika, merapat di Teluk Subic untuk melakukan latihan bersama dengan Angkatan Laut Filipina. Salah satu marinir yang ikut dalam latihan tersebut bernama Joseph Scott Pemberton. Pemuda berusia 19 tahun itu berasal dari Massachusetts. Dia baru saja lulus tahun 2013 dari SMK Teknik dan langsung mendaftar menjadi US Marines atau Marinir Amerika. Setelah melewati bootcamp, Joseph Pemberton pun mendapat penugasan ke Filipina. Jadwal latihan bersama ketat dan padat, namun tentu juga para marinir diberikan waktu luang. Waktu luang biasanya mereka pakai untuk turun dari kapal dan menjelajah kota dan mencari hiburan. Kota tempat kapal berlabuh adalah Olongapo City, sekitar 2 jam berkendaraan dari Manila, ibu kota Filipina. Pada 11 Oktober 2014, Joseph bersama teman-temannya sesama marinir turun dari kapal. Mereka menuju Mall Harbor Point untuk makan siang dan shopping. Rencananya nanti menjelang malam mereka akan menghabiskan waktu di bar yang banyak tersebar di Olongapo City. Sementara itu di tempat lain, di sebuah bar bernama Ambience, Jennifer Laude dan teman-temannya sedang bercengkrama dengan tamu-tamu bar. Jennifer berdandan lengkap dengan riasan wajah dan pakaian seksi. Hal itu memang sudah jadi kebiasaannya. Bahkan di rumah, dia pun berdandan, wajahnya tak pernah lepas dari makeup. Kalau temannya mengajaknya main ke pantai, sebisa mungkin Jennifer menghindari wajahnya terkena air karena tidak mau makeupnya luntur. Jennifer terlihat menonjol dibandingkan teman-temannya yang lain. Meski dia dari desa dan berasal dari keluarga miskin di Pulau Leyte, Jennifer periang dan percaya diri. Dia tinggal dengan adiknya di Olongapo City untuk mencari uang. Sebagian pendapatannya dikirimnya untuk membantu kehidupan ibunya di Leyte. Jennifer dan teman-temannya sering menghabiskan waktu di bar-bar yang dipenuhi marinir Amerika yang menarik dengan tubuh tegap dan wajah ganteng. Sebenarnya kalau dia mau, Jennifer tidak perlu pusing lagi mencari uang sebab dia sudah punya pasangan, seorang warga negara Jerman bernama Mark Susselbeck yang rutin mengiriminya uang setiap bulan. Mereka berkenalan lewat internet. Hubungan jarak jauh keduanya sudah berlangsung cukup lama, sekitar 2 tahun. Mereka baru saja bertunangan. Hari itu, 11 Oktober 2014, merupakan pertama kali Jennifer datang ke bar setelah pertunangannya dengan Mark. Meski sudah bertunangan, Jennifer tetap saja bersikap seolah dia single. Katanya sekedar iseng, just for fun. Dia merayu pria-pria lain untuk melanjutkan kencan di motel terdekat. Malam itu dia sudah melayani 3 pria. Jennifer dan teman-temannya dijuluki Pocahontas atau Pok-Pok yang artinya PSK, si kupu-kupu malam, dan Jennifer sudah menjalaninya selama 6 tahun. Saat bercengkrama dengan teman-temannya, Jennifer melihat rombongan pria masuk ke bar. Dari penampilan mereka, Jennifer langsung tahu mereka adalah marinir Amerika yang tentu ingin bersenang-senang di ambience bar. Tak perlu waktu lama, pada pukul 10.45 malam, Jennifer berkenalan dengan seorang marinir yang bernama Joseph Pemberton. Wajahnya lumayan tampan, cute, terlihat masih muda sekali. Keduanya sepakat melanjutkan kencan ke motel Sail Zone yang letaknya tak jauh dari bar. Jennifer seperti kebiasaannya selalu minta ditemani temannya Barbie Gelviro datang ke motel itu.
Sesampai di motel, Jennifer dan Joseph booking kamar nomor 1, kamar yang letaknya paling dekat dengan resepsionis. Barbie Gelviro juga ikut masuk kamar untuk membantu Jennifer tawar-menawar harga kencan. Jennifer ingin 5.000 pesos, tapi Joseph hanya bersedia membayar 1.000 pesos. Setelah semua sepakat soal harga, Barbie pun keluar meninggalkan Jennifer dan Joseph berdua di dalam kamar. 30 menit berlalu, Joseph keluar kamar dan membiarkan pintu terbuka. Dia berjalan dengan tenang melewati resepsionis. Joseph tidak tahu teman-temannya yang sejak tadi mencari-carinya akhirnya kembali dengan taksi ke kapal. Mereka tidak mau kena sanksi karena semua marinir harus sudah berada di kapal pukul 12. Setiba di kapal pukul 12:10, teman-teman Joseph kena semprot atasan mereka. Tak lama kemudian Joseph tiba dan juga kena labrak. Tapi akhirnya sang atasan memaafkan mereka dan menyuruh mereka segera tidur. Sementara itu, beberapa saat setelah Joseph meninggalkan motel Selzon, petugas motel masuk untuk membersihkan kamar. Tapi apa yang ditemukannya? Jennifer terduduk di lantai kamar mandi dengan kepala terkulai di toilet. Dia tidak bergerak, tidak bernafas. Petugas motel segera menghubungi Barbie yang dikenalnya sebagai teman Jennifer. Petugas motel juga bergegas melapor ke kantor polisi yang berada tak jauh dari motel. Tak lama kemudian, TKP segera diamankan. Menurut petugas motel, pria yang terakhir bersama Jennifer di kamar motel adalah seorang marinir Amerika. Polisi bergerak cepat dan memeriksa CCTV. Mereka melihat Jennifer datang ke motel bersama seorang pria kulit putih berambut cepak. Barbie membenarkan pria itu adalah marinir Amerika. Jennifer yang sudah tidak bernyawa dibawa ke rumah sakit. Hasil otopsi kemudian menunjukkan Jennifer tewas dicekik. Berita buruk itu segera disampaikan Barbie ke pihak keluarga Jennifer. Malam itu juga, Julita, ibu Jennifer yang tak henti menangis, naik bus malam langsung dari Leyte ke Olongapo City untuk melihat jasad anaknya. Sementara itu, di atas kapal USS Peleliu, Joseph Pemberton tidak bisa tidur. Dia gelisah. Dia mengajak seorang teman bicara empat mata di tempat sepi. Aku tadi kencan dengan seorang cewek di motel, tapi saat dia buka bajunya, aku lihat ternyata dia cowok. Aku marah sekali. Aku kalap, aku cekik dia. Sepertinya dia tewas. Jennifer Laude terlahir sebagai laki-laki. Nama aslinya adalah Jeffrey Laude. Ibunya, Julita, selalu memanggilnya Ganda yang artinya cantik. Sejak kecil menurut sang ibu, Jeffrey sudah gemulai. Saat remaja, dia mulai memakai pakaian wanita. Setamat SMA tahun 2006, Jennifer pindah ke Olongapo City untuk melanjutkan kuliah. Tapi cuma sebentar, dia lalu berhenti kuliah karena sibuk berkutat di internet jadi cewek webcam. Sejak saat itu, menurut ibunya, pria-pria dari luar negeri mulai mengirimi Jennifer uang. Pada saat yang sama, Jennifer juga mulai kerja di sebuah salon dan di sana dia bertemu Yup, seorang pria Inggris yang jatuh cinta padanya dan tidak menyadari Jennifer adalah transgender. Ketika Jennifer mengaku dirinya transgender, Yup menerima dirinya apa adanya. Tanpa henti, Yup memberikan uang dan hadiah pada Jennifer. Tapi sayangnya Yup tidak mau tampil di tempat umum dengannya, hingga hal inilah yang akhirnya membuat hubungan mereka putus. Tahun 2007, saat sudah punya cukup uang, Jennifer menjalani operasi breast implant atau pembesaran payudara. Jennifer membantu keuangan keluarganya dari income-nya yang diperoleh dari webcam, pria-pria luar negeri, dan sebagai PSK di bar-bar di Olongapo City. Jennifer bertemu tunangannya Mark pada November 2012. Mereka berkomunikasi lewat internet. Hubungan segera serius meski Mark tidak tahu Jennifer adalah transgender. Akhirnya ketika Jennifer mengaku dia adalah trans, Mark menerima dirinya apa adanya. Mark mengunjungi Olongapo City untuk membuktikan cintanya dan membuktikan dia tidak malu punya pasangan transgender. Di sebuah mall di Olongapo di tengah ratusan orang, Mark melamar Jennifer. Sebenarnya Jennifer ingin mengunjungi tunangannya di Jerman, tapi permohonan visa kunjungannya ditolak pada tahun 2013. Namun pada 1 Oktober 2014, 10 hari setelah Jennifer meninggal, permohonan kembali visa diterima. Jennifer dan Mark sudah menyusun rencana menikah tahun 2015. Bahkan Jennifer sudah membeli gaun pengantin. Mark tidak mempermasalahkan saat kemudian mengetahui menjelang akhir hayatnya tunangannya itu kencan dengan pria lain. Bar ambience tempat tongkrongan Jennifer biasanya dipenuhi oleh PSK transgender, tapi seringkali para marinir Amerika yang datang ke sana tidak menyadari hal itu.
PSK transgender biasanya juga diam saja dan tidak mengatakan bahwa mereka sebenarnya bukan wanita. Demikian juga yang dilakukan Jennifer pada saat kencan dengan Joseph Pemberton. Dia berusaha menyembunyikan rahasianya meski akhirnya ketahuan juga. Kasus yang menimpa Jennifer Laude segera menyebar. Pemerintah Filipina berjanji akan menangani kasus itu, tapi cara penanganannya menimbulkan protes masyarakat dan keluarga Jennifer. Aparat Filipina tidak menahan dan menanyai Joseph Pemberton. Sang marinir malah dianggap tenang-tenang saja berada di bawah perlindungan tahanan Angkatan Laut Amerika. Awalnya Joseph ditahan di atas kapal USS Peleliu, kemudian di Camp Aguinaldo, markas Angkatan Bersenjata Filipina yang berlokasi di Quezon City, Manila. Sang marinir mendapat perlakuan istimewa dan ditahan di sebuah ruangan yang dilengkapi AC. Perlakuan istimewa itu diberlakukan pada marinir Amerika yang dilindungi di bawah perjanjian VFA atau Visiting Forces Agreement atau perjanjian kunjungan angkatan bersenjata. Perjanjian ini memberikan imunitas pada anggota angkatan bersenjata Amerika yang berada di Filipina yang melakukan kejahatan untuk tidak diadili di pengadilan setempat. Terutama jika kejahatan itu dianggap bukan kejahatan besar, pihak Amerika dapat menolak untuk menyerahkan si pelaku kepada aparat Filipina. Perjanjian ini dianggap berat sebelah oleh masyarakat Filipina. Perjanjian ini mengistimewakan posisi Amerika dan menempatkan warga negara Filipina sebagai second class citizen atau warga negara kelas 2 di negaranya sendiri. Kematian Jennifer Laude seolah tak berarti apa-apa. Penanganan kasus ini menimbulkan protes dari berbagai kalangan mulai dari kelompok pembela HAM, kelompok pembela hak LGBT, hingga selebriti dan masyarakat umum. Mereka turun ke jalan dan berdemonstrasi di depan Kedutaan Besar Amerika di Manila. Tapi tak sedikit pula yang mencibir Jennifer. Komentar sinis dilontarkan karena Jennifer adalah seorang transgender. Sudah sewajarnya sang marinir marah dibohongi hingga mengamuk dan menghajar Jennifer. Kasus Jennifer pun akhirnya jadi high profile case karena mendapat perhatian begitu luas. Akhirnya pada Maret 2015, sidang kasus digelar, tapi sifatnya tertutup, tidak boleh disaksikan oleh pers. Dalam persidangan, Joseph Pemberton menyatakan dirinya tidak bersalah. Dia mengaku berkelahi dengan Jennifer di kamar motel, tapi tidak pernah berniat membunuhnya. Dia hanya berusaha mempertahankan diri saat mengetahui Jennifer adalah seorang transgender dan bukan wanita. Pengadilan akhirnya menyatakan Joseph Pemberton bersalah dan menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara padanya. Yang bersangkutan ditahan di sel istimewa di Camp Aguinaldo yang dilengkapi dengan AC. Keluarga Jennifer mengaku mereka ditawari uang sebesar $468.000 jika bersedia meringankan gugatan mereka pada sang marinir. Tapi Julita, sang ibu, menolak tawaran itu dan mengatakan nyawa anaknya tidak bisa dibayar dengan uang sebanyak apapun. Julita hanya menginginkan agar Joseph Pemberton dihukum sama dengan siapapun yang melakukan pembunuhan di Filipina. Jika kita membiarkan Amerika membayar kita, hal itu berarti Joseph Pemberton boleh membunuh Jennifer selama dia sanggup membayarnya, begitu kata Julita. Sebenarnya ketidakadilan seperti ini sudah pernah terjadi sebelumnya, tepatnya tahun 2005 ketika Daniel Smith, seorang marinir Amerika yang juga sedang bertugas di Olongapo City, dituduh memperkosa seorang wanita Filipina bernama Suzette Nicholas. Persidangan kasus ini digelar tapi pers dilarang masuk. Sementara itu Daniel ditahan di Kedutaan Besar Amerika di Manila. Pengadilan kemudian menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada si marinir. Sementara menunggu banding, pria itu tetap mendapat perlakuan istimewa, yaitu ditahan di kantor Kedubes Amerika dan tidak pernah dijebloskan ke penjara sesungguhnya. Lalu pada tahun 2009, Suzette Nicholas mendadak menarik gugatannya dan berangkat ke Amerika setelah diberikan green card dan uang kurang lebih $2.000 dari Daniel Smith sebagai upaya damai. Pengadilan pun segera membebaskan si marinir dan dalam 24 jam dia kembali ke Amerika. Kembali kepada kasus Jennifer Laude, pada awal September 2020, Presiden Filipina Rodrigo Duterte memberikan pengampunan sepenuhnya pada Joseph Pemberton. Setelah 5 tahun ditahan di sel istimewa, pada 13 September 2020, Joseph Pemberton pulang kandang dengan pesawat militer Amerika. Masyarakat yang selama ini mengharapkan keadilan bagi Jennifer Laude hanya melongo, merasa harga diri mereka diinjak-injak Amerika, merasa lagi-lagi warga negara Filipina jadi second class citizen alias warga negara kelas 2 di negara mereka sendiri. Bagaimana dengan kalian?
Apakah pernah merasakan sebagai warga negara kelas 2 di negara sendiri? Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa di cerita lain.